masih di Banbat. Kembali ke lab. Good evening, kembaran saya Mas Marcel. Apa kabarnya? Ini pemirsa baru tahu sebetulnya saya ini kembar ya. Ada namanya kembar identik, kembar siam. Nah ini kembar sialan ya. Yang sialan saya. Oh, apa kabarnya? Selamat malam Mas, baik Mas, baik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, subhanallah. Ngomongin soal kekurangan ini, kabarnya dirimu sempat terkena lumpuh akibat disfungsi tulang belakang nih, gimana sih ceritanya nih? Iya, biasa kan dulu, saya kan suka bela diri Mas, suka latihan bela diri. Dan pada tahun 2008 disinyalir adalah penyebabnya. Jadi waktu 2008 saya pernah latihan satu bela diri, Brazilian Jiu-Jitsu namanya. Jadi ketika saya latihan, ternyata memang pelatihannya ternyata tidak cocok dengan kondisi tulang belakang saya. Jadi memang yang benar adalah kalau kita mau latihan bela diri ataupun fitness ataupun weightlifting, kita harus tahu dulu tulang belakang kita seperti apa kondisinya, baru kita memilih latihan yang cocok. Jangan dibalik. Jadi jangan kita latihan dulu, cedera baru kita tahu dan kita berhentikan, itu bisa bahaya, bisa fatal. Nah yang terjadi begitu saya di 2008, bantalan di ruas 5 sini dia keluar dari jalur, ya, terus dia menekan spinal cord, jadi syaraf utama itu ketekan, saya sempat lumpuh setengah badan, paralyzed, tangan saya nggak bisa gerak, megang mikrofon aja pasti jatuh, terus setengah badan saya kalau kena shower air itu perih kulitnya. Jadi kayak syarafnya udah kena semua Mbak, syaraf kecilnya juga udah kena, jadi semuanya udah ini. Dan ya stresnya karena akhirnya saya jadi nggak boleh ngapa-ngapain lagi gitu. Maksudnya setelah akhirnya saya operasi berhasil diangkat dan sekarang jadi ada besinya di sini. Jadi kemana-mana nih udah kayak Robocop. Ya, jadi udah jalan-jalan ada besinya di belakang. Cyborg. Untuk Mas Marcel. Iya Mas. Untuk bentar Mbak Anjani, Mas Ucok dan Mbak Rina. Karena keinginan dirimu dalam bermusik sangat tinggi sekali, kabarnya dirimu pernah belain tampil bernyanyi walaupun masih sakit dengan bantuan tongkat. Itu profesionalisme Mas. Jadi memang pada saat itu saya udah ada satu acara yang memang saya harus tampil live, ya. Dan ya memang udah takdirnya, udah rezekinya pada hari itu saya memang harus all out sambil pegang tongkat. Karena kalau saya nggak pegang tongkat, badan saya jatuh, leher saya snap, dan akhirnya sama sekali tidak bisa diobatin, saya lumpuh total. Jadi mau nggak mau saya harus nyanyi dalam kondisi saya harus pegang tongkat, badan saya udah nggak ada keseimbangan sama sekali, gitu, dan nyanyi gitu. Dan waktu itu saya lumayan, saya nggak mau bilang malu ya, saya lumayan bangga aja karena pada saat itu saya jadi penyanyi yang paling lama masuk panggung, karena jalannya begitu. Itu sampai berapa tahun sampai ke panggungnya itu? Kemarin sih ngitung-ngitung setahun 2010 terus nyampe tahun 2013. Nggak sampai setahun 3 bulan lah. Memang pada waktu itu jalannya. Jadi sampai di tengah dan udah gitu harus naik, ada satu kayak ada level gitu. Nah, itu yang agak stres sih karena keseimbangan saya jadi hilang dan itu menyeramkan. Profesional. Nih. Kembali ke lab untuk Mas Marcel. Ngomongin tentang karya dirimu nih, kabarnya banyak orang yang mengecap dirimu sebagai musisi kurang kreatif akibat dirimu terlalu banyak mendaur ulang lagu orang. Gimana tanggapan dirimu? Kalau saya pribadi orangnya cuek Mas. Kalau saya nggak peduli ya orang mau bilang apa. Karena buat saya kayak lagi ini juga mau ada sedikit perbaikan istilah. Ya. Sebetulnya tidak ada musik daur ulang. Kalau saya pelajari di dunia entertainment, sebetulnya entertainment yang benar-benar ya entertainment, music industry, itu tidak ada istilah album atau lagu recycle. Karena recycle, reduce, dan reuse itu cuma ada di istilah persampahan. Jadi tidak ada lagu yang di recycle, tidak ada. Tapi ketika lagu itu di diinterpretasikan ulang, dibawakan lagi, istilahnya cover songs atau reinterpretation. Itu dua. Jadi tidak ada istilah recycle. Itu yang mau saya perbaikin. I do agree. Setuju sekali. Nggak ada namanya recycle ya. Karena kalau reject ada kamu. Tipe-tipe reject kayak gini. Saya setuju. Soalnya lagu-lagu yang saya bawakan Mas adalah lagu-lagu yang menurut saya lagu yang sudah indah. Jadi tanpa Marcel pun sebenarnya lagunya sudah indah. Ya, jadi tidak perlu di recycle. Itu bukan lagu sampah, itu lagu bagus. Lagu platinum saya bawakan lagi.
gitu. Dan saya bangga membawakannya karena Yes. buat saya itu seperti penghargaan buat musisi-musisi yang sudah menginspirasi saya juga gitu sih Mas. Jadi kalau saya sangat setuju. Voice good, song good, singer good. Seperti lagu Ancing Melodi itu tahun 63 itu meledak sampai orang tuh senangnya. Tapi di recycle lagi, bukan recycle lah, dinyanyikan ulang lagi di tahun-tahun 90-an. Itu kayak soundtracknya film Ghost, itu sangat luar biasa. Ghost apa? Gosong atau apa? Gosokan. Itu gak enak. nyanyi Mas. G mayor Purnawirawan. Tak. Kayak mau niat ngiringi enggak? Niat ngiringi enggak? Punya gua tuh. Jeng 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 jeng. Sabar, Mas. Jeng 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 Ya, ya, jeng ya, jeng 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 jeng. Keren banget ya. Nyanyi aja belum. Selesai dikasih sending over sing. Nyanyi belum, Pak. Berarti lo hebat. Hebat kayak gimana? Ya belum nyanyi aja orang Nah, tepuk itu tangan. namanya sanjungan adalah teror ya kayak gitu. Balik ke lab. Orang suka kadang-kadang menyanjung tapi dibalik hanya bungkusan sanjungan itu, tapi dibalik itu menikam dari belakang. Klise hari gini masih ada hal kayak gitu. Apa adanya, real aja. To all my guests, bintang tamu. Ngemengin soal kecil. Ngemengin. What? What Enggak. voice? Good? Ya, good. Anything wrong with my voice? Don't ask. My voice? Yes. Ngemengin soal kekuranganku adalah kekuatanku. The my minus and the my strong. Ngerti kan? My minus is my strong. Ya udah maklum aja lah, udah. Mas Marcel ketawanya ketawa ikhlas apa enggak? Ngeledek apa ikhlas? Kayak mata putihnya nggak ada hitam semua. Kalau kalian introspeksi sendiri, apa sih kekurangan dari diri kalian yang bisa menjadi kekuatan juga, monggo dari Mbak Rana Anjani ini. Saya itu tipikal orang yang sebenarnya ya Mas, saya itu orang yang sangat minder sekali dulu. Nah, terus saya coba gali gitu loh. Kenapa saya kok jadi pribadi yang sangat minder gitu loh, nggak percaya diri dalam banyak hal. Nah, saya cari tahu, terus saya tahu penyebabnya ini. Seperti background keterbatasan keadaan di masa lalu, terus kemudian selang berjalan waktu mengenai pendidikan, status pendidikan saya pada saat itu. Jadi dalam bersosialisasi dalam beberapa komunitas tuh kadang saya merasa minder Mas, karena faktor pendidikan saya yang pada saat itu saya belum sempat selesaikan gitu. Kemudian saya selesaikan sekolah saya dan alhamdulillah sekarang saya jadi pribadi yang semakin percaya diri. Itu Ucok gimana? Kalau saya sih beranggapan begini. Setiap manusia kan yang lahir di dunia ini nggak ada yang sempurna. Tetapi lebih nggak sempurna lagi saya. Di sisi kesempurnaan orang itu, kadang-kadang aku lihat, oh memang dia pernah, saya lihat sempurna. Begitu aku lihat diriku, memang nggak sempurna gitu kan. Tapi aku bisa membalikkan itu. Luar. Ternyata kekurangan saya itu menjadi kelebihan buat aku gitu kan. Luar.
Bagus. Jadi kalau saya sih nggak pernah merasa kekurangan gitu Pak. Luar biasa. Kalau dari Mbak Rina nih, monggo nih. Apa tuh? Kekurangan. Kekurangan saya itu paling kurang memperhatikan Bongcok kan, karena saya fokus kadang-kadang ke anak-anak. Kadang-kadang Bongcok udah pulang malam jam 2 jam 3 itu kan kadang-kadang kita kurang perhatian, nanya makan aja, udah makan belum kan, paling gitu. Cuman saya bersyukur Bongcok itu mengerti kekurangan saya. Luar biasa. Itu yang tadi yang maksud. Kalau dari Mas Marcel. Kalau saya dihubungkan lagi dengan cerita pengalaman kemarin Mas, terus terang ini pengalaman yang sekali seumur hidup tapi lumayan bikin saya ngebuka mata, bukan ngebuka mata lagi sih, ngebelalak mata ya, karena gimana pun juga saya orangnya yang nggak bisa diem, saya suka banyak hal dan itu juga berhubungan dengan hal fisik ya. Jadi ketika saya tahu bahwa saya punya kemungkinan bahwa suatu saat saya akan lumpuh total, itu mengerikan. Ya rasanya sih kayak mati ya. Rasanya kayak mati dan pernah mengalami momen sampai yang benar-benar saya masuk ke mobil pun saya udah ngangkat kaki dengan tangan, saya udah sama sekali nggak bisa jalan gitu. Kemana-mana, waktu itu ke rumah sakit juga dengan kursi roda, naik pesawat, naik kursi roda dan segala macam. Kalau saya belajar bagaimana menerima diri saya dalam keadaan di titik nol, Mas. Itu titik nolnya saya pada saat. Ya moga-moga jangan sampai lagi ngalamin kayak begitu. Tapi yang kemarin itu adalah benar-benar titik nol saya. Jadi dari situ saya belajar untuk bisa bersyukur, Mbak ya, Bang. Jadi bisa ngelihat bahwa yang namanya sesuatu itu kita harus bersyukur apapun itu ya. Dan mulailah coba untuk kita menciptakan, memesankan pada diri kita bahwa berhentilah melihat kekurangan orang lain. Gitu. Berhenti, udah. Luar biasa. Ini bagus. Good. Kembali ke lab. Bintang tamu saya selanjutnya ada seorang penyanyi pendatang baru yang pernah merasa minder karena ukuran tubuhnya. Kini rasa minder itu sulap menjadi prestasi yang patut dibanggakan, yaitu menjadi semifinalis di ajang pencarian bakat di Belanda. Penasaran? Yuk kita lihat cuplikannya di plasma. Pemirsa, mempunyai tubuh tambun bukanlah suatu alasan bagi seseorang untuk berhenti mengukir prestasi. Hal itulah yang mencoba dibuktikan oleh Doni Fernianto. Ia mengaku berkali-kali gagal dalam mengikuti ajang menyanyi di Indonesia. Konon kekurang beruntungannya selama ini sering dikait-kaitkan dengan ukuran tubuhnya yang jauh dari kesan proporsional. Selama tahun 2010, lelaki berperawakan besar ini berhasil masuk dalam jajaran 4 besar dan menjadi semifinalis sebuah ajang menyanyi di negeri Tulik, Belanda. Saat audisi berlangsung, salah seorang juri sempat meragukan kemampuan Doni dalam bernyanyi. Bahkan ia memprediksi Doni tidak akan mampu berbicara banyak di ajang bergengsi itu. Kini anggapan miring tentang kemampuan Doni pun patah. Tak disangka pemuda yang awalnya hanya ingin melanjutkan kuliah di negeri Turip ini mampu menggetarkan publik Belanda dengan suara emasnya. Lelaki berusia 28 tahun ini pun telah mendapatkan tempat terfavorit di hati masyarakat Belanda. Pemirsa, penasaran dengan kualitas suara dari lelaki bertubuh ekstra ini? Please welcome Doni Fernianto. Kalau bukan buat mata. Sunday morning, rain is falling. Shifting covers, shifting skin. And after shrouding us in a moment, I forget a voice twisted to the mold that I am in. Crazy, living life just what you do. I was every hit the road, get up and go if I knew. And someday it will lead me back to you. And someday it will lead me back to you. And baby, all I need in darkness she is all
a change in every outline. There's a picture in my head. Yeah, yeah. Back and forth we sway like wrecks in the storm. In the weather, still together with it. Come on, and maybe all I need is Dr. Shit. All I see. Come on, rest your mind with me. Down the floor, Sunday morning. I never want to leave. Oh, nyanyi, nyanyi. Nyanyi, oh, na na na. Whoa, oh, oh. Eyo, eyo. Oh, na na na. Hangat bagai